Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis ke-15 dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita, memberikan panduan kepada orang-orang yang beriman agar melakukan 3 hal. Yang pertama, ucapkan ucapan yang baik atau diam. Yang kedua, memuliakan tamu. Yang ketiga, memuliakan tetangga. Dalam hadis ini Nabi SAW mendahulukan penyebutan ketiga perbuatan itu dengan ucapan Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang mulia yang menyebutkan tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu menunjukkan bahawa beriman kepada Allah dan hari akhir akan memotivasi seseorang untuk bertakwa kepada Allah. Ia lakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan karena yakin bahawa ia akan dibalas sesuai perbuatannya di akhirat kelak. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, sebagaimana Nabi SAW sabdakan dalam doanya, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Poin pertama yang dititik beratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang mulia adalah menjaga lisan. Seseorang yang menjaga lisannya tidak berkata kecuali perkataan yang baik, ucapan yang hak dan adil serta jujur. Jika seseorang senantiasa menjaga lisannya, niscaya Allah akan senantiasa membimbing dia pada perbuatan-perbuatan yang baik dan mengampuninya. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 70, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Seorang tabi'in menyatakan yang bernama Al-Ahnaf bin Qais, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik lebih baik dari diam, dan diam lebih baik dari ucapan yang sia-sia atau batil. Duduk bersama orang soleh lebih baik daripada menyendiri. Menyendiri lebih baik daripada duduk bersama orang-orang yang tidak baik atau jahat. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tahmid. Sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu an berkata, sesungguhnya dijadikan untukmu 2 telinga dan 1 mulut agar engkau lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Al-Mukhtasar min Hajul Qasidin karya Ibnu Qudamah. Poin kedua yang dititik beratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia, yaitu yang kedua, memuliakan tetangga.
Yang dimaksud dengan tetangga adalah orang yang tinggal berdekatan dengan kita. Ia memiliki hak untuk dimuliakan, dijaga haknya dan tidak diganggu. Sebagian ulama, di antaranya Imam An-Nawawi, menjelaskan bahawa berdasarkan kedekatannya, tetangga terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang tinggal satu rumah dengan kita. Yang kedua, orang yang rumahnya berdampingan dengan rumah kita. Yang ketiga, orang yang rumahnya dalam radius 40 rumah dari rumah kita. Dan yang keempat, orang yang tinggal dalam satu negeri dengan kita. Semakin dekat, semakin besar haknya sebagai tetangga. Tetangga, meskipun seorang yang kafir, ia memiliki hak untuk dimuliakan sebagai tetangga dalam Islam. Sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As ketika disembelih kambing untuk dihadiahkan kepadanya, dia berkata, "Sudahkah kamu menghadiahkan kepada tetangga kita?" Yaitu yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku terhadap tetangga, sampai-sampai aku mengira bahawa ia akan memberikan hak waris kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Minimal seseorang harus menjaga dirinya untuk tidak mengganggu, menyakiti atau menzalimi tetangganya. Sebagaimana dalam lafaz riwayat yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Hadis Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Dosa menzalimi tetangga lebih besar dibandingkan menzalimi orang lain. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang wanita melakukan salat malam, berpuasa di siang hari, melakukan ini dan itu, serta bersedekah, tetapi ia menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada kebaikan padanya, ia termasuk penduduk neraka." Para sahabat berkata dan bertanya kembali, sedangkan seorang wanita yang lain melakukan salat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya, menyakiti siapapun. Rasulullah SAW bersabda, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan poin yang ketiga yang dititik beratkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang mulia adalah memuliakan tamu. Memuliakan tamu adalah akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyebutkan batasan pemuliaan untuk tamu, dikarenakan hal ini disesuaikan dengan urf atau kebiasaan adat, kebiasaan setempat yang berbeda pada tiap orang dan keadaannya. Tamu adalah orang yang safar, singgah ke tempat mukim karena ada keperluan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya dengan pemberian untuknya selama 3 ayyam, selama 3 hari. Wa ma ba'da dzalik fa huwa shadaqah, dan setelah itu maka dihitung baginya sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahawa pada sehari semalam pertama dihidangkan makanan dan minumannya kadar kualitasnya lebih dari kebiasaan yang kita pernah makan seperti biasa. Kemudian 2 hari berikutnya hidangannya adalah hidangan yang sesuai dengan kebiasaan. Ditulis dalam Syarah Sunan Abi Daud. Tuan rumah hendaknya melayani tamu dengan menyediakan makanan dan minumannya, penginapan serta hal-hal yang dibutuhkan oleh tamu. Melayani dengan ikhlas, mengucapkan ucapan yang baik dan berwajah cerah. Sedangkan tamu hendaknya tidak mencela sajian atau kekurangan pelayanan dari tuan rumah, tidak menyebar aib atau kekurangan yang ada di dalam rumah tersebut. Mendoakan tuan rumah, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar diucapkan setelah kita mendapatkan suguhan makanan dan minuman dari tuan rumah adalah, "Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum." Ya Allah,
berikanlah keberkahan pada orang yang kau rezekikan kepada mereka, yang dimaksud tuan rumah, dan ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ahmad. Ikhwani fid din, a'azani Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekhilafan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.